kebijakan yang tidak egois. Saya tidak sepakat dengan yang dikatakan Pak William Bahtiar atau yang dikatakan Pak Dalhadi yang tidak berkelanjutan. Tapi saya sepakat yang masalah perda atau masalah pembangunan yang berkelanjutan itu tadi, perda RT RW itu harus tetap dibuat, itu adalah skala prioritas. Apa yang saya tidak sepakat? Justru bupati sekarang itu menunjukkan regulasi yang berkelanjutan. Contoh, pasar itu berlanjut apa tidak? Setiap tahun anggaran ada apa enggak? Perkara lambat, kita tahu sendiri anggaran kita. Sungai Lisai, infrastruktur, berkelanjutan apa tidak? Berkelanjutan apa tidak? Coba jawab. Berkelanjutan kan? Nah terus ikon Lebong, masjid besar itu, yang pondasinya beliau yang bangun, dilanjutkan oleh Ros Jonsa dan diservis, disempurnakan oleh Bupati Kopli Ansori. Itu poin pertama. Terus poin kedua, yang anti kritik. Justru zaman Kopli ini saya mendapat bupati yang cepat respon. Contoh, saya pernah mengirim 1000 surat untuk THLT, itu tidak direspon. Tapi sama sekarang alhamdulillah direspon. Apa wujud responnya? Pernah dinaikkan gaji atau dikasih asuransi para THLT. Itu yang saya lihat. Terus masalah kritikan saya tetap kritik, tapi saya tetap juga puji apa yang menjadi prestasi. Kalau masalah keterbatasan anggaran, itu satu kenyataan yang mutlak yang tidak bisa kita hindari. Memang betul, untuk memilih kegiatan yang skala prioritas, itulah wujud dari support yang harus kita berikan, terutama pada DPRD. Katanya mewakili dari ketua komisi atau bukan mewakili, itu ya terserah. Yang jelas saya tidak melihat perda ini, keterlambatan ini semuanya di pemerintah. Karena kenapa? Saya melihat DPR ini punya power untuk menolak seluruh kegiatan sebelum perda ini dibuat. Kami tidak mau bahas kegiatan kalian kalau perda ini belum dibuat. Apa salahnya buat seperti itu? Dan ini terlaksana. Dan lagi saya di sini, kita semua di sini kedatangan tamu yang dari akademisi. Pak Mirza Yasben. Harapan dari saya tadi kita mendapat pencerahan yang lebih. Beliau mempunyai telaah dari blueprint untuk pembangunan Lebong, tapi tidak muncul telaah itu. Tidak muncul saya lihat. Pernah dicoba? Baru saja dia ngomong. Tidak muncul telaah bagaimana pembangunan Lebong yang berkelanjutan, yang seperti yang dikatakan Bapak William tadi, blueprint pembangunan jangka pendek atau jangka menengah. Saya mau melihat itu. Tapi kalau kita mau pembicaraan kita di unsur politik, tapi yang sudah disampaikan oleh Pak William Bahtiar tadi, itu kan berdasarkan apa yang ada, seperti betul. Makanya kita mendorong kegiatan yang skala prioritas. Apa skala prioritas? Contoh, kita mampu membangun, tapi kita lalai dalam membuat AMDAL. Itu kan skala prioritas. Rumah sakit sekarang lagi disusun AMDAL. Pasar Murahan belum kan AMDAL. Harusnya kita mendorong itu. Skala prioritas kita wajib menegur. Pak Bupati, ini loh kesalahan Bapak. Contoh, masalah gagal TCPNS. Saya sempat bilang sama Bupati, Pak Bupati, apa betul ini gara-gara tidak adanya uang Kabupaten Lebong? Apa betul? Yang salah itu Bapak menempatkan anggaran itu. Contoh, kita terbatas anggaran. Ini ada Bapak mewakili Bapak Kapolres dan Bapak Kajari. Tolong sampaikan kepada Bapak Kajari, hentikan hibah itu. DPRD Kabupaten Lebong, pemerintah Kabupaten Lebong tidak bisa menolak dana hibah dari tim vertikal ini. Sudah hampir 26 miliar dari tahun 2007 sampai sekarang kalau tidak salah.
mulai dari garasi, mulai dari taman, mulai dari gedung, mulai dari jalan-jalan. Sudah cukup baik kami dengan tim vertikal Kabupaten Lebong ini. Tidak malu tim vertikal Kabupaten Lebong ini. Itu yang perlu kita bahas. Itu yang perlu kita bahas. Lembaga vertikal ini sudah minta tolong dengan segala hormat, hentikan. Kita tolong. Kami ini miskin, menempatkan anggaran ini susah, apalagi bupati sekarang. Mau MT2, sejarahnya mengatakan tidak bisa, tapi dia mau mencoba. Siang, malam, sore dia datang ke sawah. Istrinya dia ajak, ada bupati yang lain seperti itu? Tidak. Mungkin itu aja dulu, ini cuma manasin situasi biar nanti ada tanggapan. Oke?